Miss, hari ini kita ibadah loh, Miss. Ini hari Minggu ya? Iya, ini hari Minggu. Oh, yaudah yuk. Ayo, kita ibadah, Miss. Kita siap-siap. Ya. Hai anak-anak sekolah minggu. Hai Miss Ayu. Hai Miss Ira. Iya, hari ini Miss Ayu senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Miss Ayu juga senang bisa bertemu dengan Miss Ira. Iya, Miss Ira juga senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Iya, Miss Ira, hari ini kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah ya, Miss? Iya, Miss Ira, kita mau beribadah, kita memuji Tuhan dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tuhan itu baik, Miss Ira. Iya ya, kalau begitu anak-anak di rumah, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi sambil buat gerakan. Yuk. Yuk berdiri anak-anak. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini juga Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh berbicara kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak di rumah, bahkan miss-miss yang ada di sini juga, biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya apa yang kami lakukan boleh memuliakan Tuhan. Berikan juga kami pengertian Tuhan tentang apa yang Tuhan katakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang baik seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Anak-anak, dipersilakan duduk kembali ya. Tadi kan Miss Ira ajak anak-anak berdiri. Oh iya. Miss Ira lupa ya suruh kalian duduk. Oke. Iya. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Ira, Miss Ayu dan Miss Ira akan mengajak anak-anak yang ada di rumah memuji Tuhan. Lagu baru ini, Miss Ira. Oh, lagu baru ya, Miss? Iya, Miss. Anak-anak belum tahu ya? Belum. Oh, kalau begitu kita bisa nyanyi pelan-pelan ya, Miss? Iya, Miss. Oke, mari kita puji Tuhan. Hari ini nggak pakai gerakan ya. Oke, Miss. Berdoalah pagi hari, berdoalah waktu siang, berdoalah malam hari, agar tetap tentram. Tuhan menjawab doamu, Dia berikan perlindungan, menjadi saksi setiap hari, agar tetap tentram. Oke,
selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Nah, sudah duduk yang rapi? Yuk, siapkan Alkitabnya. Duduk dengan tenang. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami untuk bisa mendengarkan dan mengerti. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mau tanya, kalian suka nggak berdoa ya? Ya. Kalau kalian suka berdoa, pernahkah kalian berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkan apa yang kalian minta? Pernahkah? Iya, kalau pernah, kira-kira gimana perasaan kalian? Iya, apakah kalian sedih ataukah kalian berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kalian? Nah, di Alkitab anak-anak, ya, ada sebuah kisah ya yang dituliskan untuk menolong kita mengerti bahwa berdoa itu sangat penting. Karena Tuhan Yesus pun berdoa kepada Bapanya. Iya, Tuhan Yesus tidak pernah memulai suatu pekerjaan tanpa berdoa dulu sama Bapanya di sorga. Nah, satu perumpamaan atau cerita yang akan menolong kita mengerti bahwa berdoa itu kita harus sungguh-sungguh dan tidak bosan atau tidak jemu-jemu. Nah, ceritanya diambil dari Alkitab, dari Lukas 18. Ya, Alkitabnya diambil, silakan diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya. Nah, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nah, Nika bacakan ayat 1-nya ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, nanti anak-anak bisa baca lagi ayat 2 sampai ayat 8 ya. Ya. Nah, di sebuah kota adalah seorang bapak yang dikenal oleh orang tua dan orang muda sebagai seorang hakim. Ya, dia tinggal di sebuah rumah pengadilan. Ya, di rumah pengadilan itu kalau ada orang di kota itu yang bertengkar atau bermasalah terus tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka orang akan datang ke rumah pengadilan itu menjumpai hakim tersebut. Ya. Nah, hakim itu orangnya tidak ramah anak-anak. Wajahnya pun suka cemberut. Iya, dan dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak takut kepada Tuhan. Iya, dia tidak adil. Kenapa? Karena dia hanya mau menolong orang yang kaya, yang bisa membayar dia. Tapi kalau orang miskin yang datang, dia nggak mau menolongnya. Nah, suatu kali di kota yang sama juga ada seorang janda. Ya, suaminya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau dia punya masalah, kalau dia membutuhkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolong dia. Tidak ada yang memperdulikan dia lagi. Iya. Nah, janda itu ya ada orang-orang yang
membenci janda itu. Ada orang-orang yang mencari orang-orang yang gak senang sama janda itu kan. Jadi ada satu orang yang datang padanya, dia bilang begini, kamu punya hutang, kapan kamu bayar? Iya, kamu harus bayar itu padaku, kata orang itu pada janda itu. Sebenarnya dia tidak punya hutang sama sekali. Ya, tapi karena orang itu tahu janda ini orang yang tidak berdaya, ya, jadi mereka mendatanginya seperti itu. Lalu janda itu takut, dan dia mengingat ada hakim di kota itu yang bisa menolong perkaranya, menolong masalahnya. Akhirnya dia berpikir, aku harus datang kepada hakim itu. Aku akan menjumpai hakim itu. Ya, walaupun hakim itu sangat terkenal anak-anak di kota itu, hakim yang sangat tidak adil dan tidak ramah, tapi janda ini tetap datang ke sana. Nah, pagi-pagi besoknya dia datang ke rumah pengadilan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia berteriak. Ya, dia ketuk dulu pintu. Tok tok tok. Ya. Pak Hakim, tolonglah aku. Ya. Aku seorang janda miskin. Tolonglah aku, Pak Hakim. Ada orang yang selalu datang ke rumahku, membilang dan meminta hutang, padahal aku tidak berhutang padanya sama sekali. Tolonglah aku, Pak Hakim. Bapak hakim di kota ini, hanya Bapak yang bisa menolong aku, kata janda itu. Lalu Pak Hakim malah berkata, pergi. Aku sangat sibuk hari ini. Lalu dia menutup pintu dan akhirnya janda itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia akhirnya pulang ke rumahnya. Tapi di dalam hatinya dia berpikir, besok aku akan datang lagi ke rumah Pak Hakim itu. Nah, besok harinya janda itu datang ke rumah Pak Hakim itu lagi. Dia berteriak, Pak Hakim, tolonglah aku. Kalau Bapak tidak menolong aku, nanti orang-orang itu akan datang dan merampas barang-barangku, bahkan rumahku. Tolonglah aku, Pak Hakim, kata janda itu. Tapi Pak Hakim itu berkata lagi, pergi, jangan ganggu aku lagi, katanya. Dan akhirnya janda itu pun pulang, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya dia selalu berkata, tidak ada lagi yang bisa menolongku. Aku akan datang lagi kepada hakim itu. Demikianlah seterusnya anak-anak. Setiap hari janda itu datang ke rumah pengadilan menjumpai hakim itu. Tapi setiap hari juga hakim itu dia tidak mau menolong janda itu dalam masalahnya. Tapi suatu hari, hakim itu berpikir, janda ini sudah menggangguku. Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan aku tidak takut akan manusia, tapi aku terganggu dengan dia. Bagaimana ini ya kalau dia terus-terusan datang? Baiklah, aku akan menolong dia kali ini supaya dia tidak datang-datang lagi mengganggu aku. Lalu akhirnya keesokan harinya datang lagi janda ini ke rumah Pak Hakim. Tapi Pak Hakim terkejut. Dia terkejut sekali karena melihat janda itu sudah di depan rumahnya. Lalu dia keluar dan dia mendengarkan
apa yang dikatakan oleh janda itu. Dia dengarkan cerita janda itu. Lalu akhirnya dia berkata, baiklah, kamu benar. Iya, yang memungut hutangmu itu orang yang bersalah. Mulai hari ini, aku akan menegur dia dan kamu pulanglah ke rumahmu. Maka orang itu akan kupanggil supaya tidak mengganggumu lagi. Kalau dia tidak mau, nanti akan aku hukum dia, kata Pak Hakim itu. Wah, langsung janda itu merasa sangat senang. Dia berkata, terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Dia pulang dengan sangat gembira. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak sama seperti hakim itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang mau menolong kita, mau mendengarkan doa kita. Tapi kenapa kadang-kadang kalau kita berdoa dan doa kita itu tidak langsung dijawab, atau kita harus menunggu dan kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita minta. Tahukah kalian? Sebenarnya pada saat kita berdoa, sesungguhnya itu pada saat kita berdoa, kita itu sedang berperang. Kita seperti melawan musuh, yaitu iblis yang selalu berusaha dan mau membuat kita susah. Tapi sebenarnya Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau mengajari kita supaya kita berdoa dengan tekun. Dengan sungguh-sungguh, dengan tekun tiap hari. Sampai Tuhan menjawabnya. Anak-anak pernahkah berdoa untuk, mungkin anak-anak pernah di sekolah diganggu oleh teman, kan? Terus teman kamu itu suka ngejek kamu, dia lebih kuat dari kamu, tapi kamu tidak bisa melawan dan tidak ada yang bisa menolong kamu. Berdoalah kepada Tuhan. Pernah? Kalaupun sekali kamu berdoa belum dijawab Tuhan, berdoalah terus sampai Tuhan menjawabnya. Tuhan mau mengajari kita anak-anak untuk berdoa dan dengan bertekun. Nah, pernah juga kah kalian, misalnya kalian pernah berdoa untuk orang yang sakit, teman kalian? Pasti kalian berdoa terus sampai Tuhan menyembuhkannya, ya kan? Nah, itulah pelajaran kita hari ini anak-anak. Maukah kamu berdoa dengan tekun, terus-menerus kepada Tuhan? Karena Tuhan senang kalau kita seperti murid-muridnya berdoa dengan tekun seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke. Ini dulu pelajaran kita hari ini. Sekarang kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar cerita Alkitab, dan Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan mau mengajarkan kami untuk berdoa dengan tekun. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk senang berdoa dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.